Bukti lagi ya tentang kasus ijazah palsu Joko Widodo ini. Ya, kita akan ributi terus, jangan sampai redup. Karena ini pintu masuk kita untuk menghancurkan dinasti Joko Widodo yang sangat korup. Ya, ini pintu masuk kita agar Gibran itu nanti bisa dimakzulkan, ya, produk dari anak haram demokrasi. Kita harus makzulkan ini, ya. Bapaknya lagi presiden aktif, anaknya nyawapres. Ini kan sudah tidak beradab ini secara etika politik, gak ada etikanya ini ya. Ya, oleh karena itu kita panasin terus algoritma YouTube ini sehingga bisa naik terus, terangkat terus apa ini algoritma ini. Jangan sampai kita berhenti ya sehingga nanti redup. Kalau redup nanti si Jokowi itu ketawa-ketawa nanti ya. Adik abang, said hi. Oh, hai adik abang ya. Lucu kan namanya, adiknya si abang. Nah ini kita baca dulu beritanya dari apa ya, dari Tempo ya. Coba bayangkan ini, Polda Metro Jaya kantongi bukti fotokopi ijazah Jokowi. Yang nggak mampunya Polda Metro ini, ya kemarin kan katanya pengacaranya dan katanya Jokowi waktu ke Polda itu membawa ijazah aslinya. Ya sudah, fotokan aja ijazah, scan-kan gitu loh. Saat itu, masa modal fotokopi mau memenjarakan orang? Mau diulangi lagi seperti kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Hei Jokowi, kau sudah tidak jadi lagi presiden lagi kau. Ya, tidak bisa lagi kau perbuat seperti kepada Gus Nur dan Bambang Tri. Tidak bisa lagi sesuka hatimu. Sudah presiden Prabowo Subianto sekarang eranya. Ya nggak Pak Prabowo? Siap, Komandan. Ya, enak sekali, masa Polda Metro manggil-manggil kita, ya. Sampai saat ini di WA saya nggak ada panggilan, bingung saya. Ya, katanya RHS sudah dipanggil. Ya bener aja, masa nomor HP saya nggak tahu sih? Apa perlu saya sebutkan di mana-mana? Kan sudah menyebar semua, bahkan ke tim TPUA, tim ya, anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, ya Pak Kozinuddin, Pak Damai Harulubis, sudah tahu semua, tinggal minta aja kalau nggak tahu. Masa WA katanya saya sudah dipanggil, mana buktinya, mana gitu loh. Tinggal taruh ke nomor WA saya panggilan PDF-nya itu, pasti saya datang gitu. Iya. Oh iya, Bang, apakah saya Dumas presisi saya gimana itu 6 kali itu Kapolri tentang Tito Karnavian Krisnamurti. Di situ nomor HP saya sudah ada di Dumas presisi itu. Ya. 0895 sekian. Lengkap di situ dengan laporan saya. Polda Metro Jaya kantongi bukti fotokopi ijazah Jokowi. Yang nggak bisa kalian menyeken. Polda, halo, siapa Kapoldanya Pak? Jenderal Karyoto. Bagaimana anak buahmu ini, Pak Karyoto? Ya, masa kan kemarin ya pengacaranya itu yang bawa kencur itu, ya, dan Jokowi mengatakan ditunjukkan kepada penyidik itu ijazah SD, SMP, SMA, sama kuliah. Ya scan lah semua. Itu loh. Masa fotokopinya kalian pegang? Kan parah kali kayak gini. Manggil-manggilin orang modelnya fotokopi. Mau memenjarakan orang, melaporkan orang. Si Jokowi ini. Ya. Nggak ada apanya ini. Harusnya kau sebagai seorang negarawan ya Jokowi. Nggak usah diminta rakyat. Nggak usah sampai rakyat itu gaduh ribut. Ini ijazah saya, pegang itu.
Bukan aib itu ijazah UGM itu. Dan ijazah yang lain, ijazah SMPP 40 atau ijazah SMA 6-nya itu, SMA 6-nya belum lahir sudah ada pakai tanda kurung SMPP 40 atau SMA 6. Kan konyol itu, belum lahir. Ya kan? Katanya Pak Dr. Taufik dan Pak Roy itu, ya kan? Belum lahir. Tahun 80 dia lulus, katanya. SMA 6 Surakarta baru berdiri tahun 1985 atau 86. Kok bisa dia tahu itu akan jadi SMA 6? Ya. Apa dia pakai mesin waktu juga seperti lembar pengesahan skripsi yang sudah modern itu, sudah rata tengah sempurna. Bayangkanlah kalau ketik manual itu atau menata-nata huruf fontnya secara apa? Secara analog gitu, secara manual, ditata-tata begitu. Kan ini nggak bisa dijawab UGM sampai sekarang, makanya saya bilang ya, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo ya tidak ada kapan tanggalnya, di depan Dewan Penguji tidak ada siapa dosen pengujinya, tidak ada tanda tangan pengujinya, tanda tangan dekan pun kosong, Yogyakarta, 1985. Kok bisa mau dekannya tanda tangan seperti ini? Nggak mungkin. Ya, pasti waktu dia lihat itu, loh, canggih kali ini. Kan gitu normalnya, karena kan belum pernah dia lihat teknologi itu. Kok cantik kali nih. Fontnya kok canggih kali kau, Jokowi. Pasti bingung. Ya. Belum lagi sekarang pembimbing skripsinya nggak pernah keluar dari mulutnya Jokowi. Pembimbing skripsi saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Keluh lidahnya mengatakan ini. Kenapa? Ya karena ini buatan palsu ini. Lembar pengesahan skripsi yang sangat modern ini. Ya, jadi nggak pernah keluar dari mulutnya pembimbing saya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, bukan Soemitro ya. Sementara yang dia bilang tahun 2017, ya Jokowi ini sebagai presiden dan pembohong akut, ya dia bolak-balik bimbingan skripsi kepada Pak Kasmujo. Bolak-balik, terima kasih atas bimbingannya sehingga skripsinya selesai. Ya, galak katanya Pak Kasmujo. Terakhir setelah dituntut oleh seorang pengacara, advokat dari Makassar, Insinyur Komarudin ya, kalau nggak salah. Iya, insinyur juga, mungkin ngambil advokat juga kan. Barulah terbukalah kotak Pandora. Ya, takutlah kurasa Pak Kasmujo ini takut dipidana, ya, takut. Mungkin ada saja nanti ahli hukum pidana ingin memidanakan Kasmujo. Kenapa 2017 kau mangut-mangut kau, ya, bersama dengan Jokowi? Kan Jokowi bilang, tadi ada saya lihat pembimbing saya, Pak Kasmujo. Tadi ada saya lihat, majulah dia. Nah, disitulah terjadi drama penipuan. Drama kebohongan akut dari Jokowi. Ya, saya bolak-balik bimbingan skripsi jurusan teknologi kayu yang tidak pernah ada jurusan teknologi kayu. Ya. Pada saat kemarin saya live iNews, ada temannya dari Mataram, Pak Andi Pramaria, ya, mengatakan saat itu jurusannya suka-suka katanya. Nggak ada jurusan katanya saat itu. Ya. Jadi boleh mengaku apa saja, jurusan teknologi kayu boleh, jurusan ini boleh, bahkan mungkin kalau dibilang jurusan teknologi Mars bisa juga gitu loh. Padahal kalau kita lihat di sejarah perkembangan Fakultas Kehutanan UGM itu nggak bisa suka-suka ya. Pada dalam perkembangan selanjutnya, melalui surat keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan nomor 99 tahun 63 tertanggal 24 Agustus 1963
berlaku terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1963, Fakultas Pertanian dan Kehutanan UGM terpisah menjadi 3 fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, dan Fakultas Kehutanan. Itu tahun 63 dipisahkan. Terus selanjutnya, ya, tahun 63 berdirilah Fakultas Kehutanan UGM dengan dekannya pertama kali Profesor Insinyur Sudarwono Harjo Sudiro. Fakultas Kehutanan UGM pada awalnya memiliki 3 bagian, jadi nggak ada terminologi jurusan saat itu, namanya bagian, ya, yaitu bagian ekonomi, perusahaan hutan, bagian silvikultur, dan bagian teknologi hutan. Itu 3 pada tahun 63 berdiri. Jadi nggak ada kata-kata jurusan di sana, bagian. Nah, harusnya ya Jokowi menyebutkan bagian, bukan jurusan. Ya. Terus 2 dari 3 bagian yang sudah ada mengalami perubahan nama, yaitu bagian ekonomi perusahaan hutan menjadi bagian manajemen hutan. Bagian silvikultur menjadi bagian pembinaan hutan. Dan terakhir berubah menjadi bagian budidaya hutan. Nah, itu tahun 63 ketika baru berdiri. Ya, ini dari webnya Fakultas Kehutanan UGM, jadi nggak benar itu. Ya, Pak Andi Pramaria itu suka-suka bagian apa jurusan kami. Ya nggak ada, memang ada SK-nya kok suka-suka. Misalnya saya, ya jurusan dulu teknik elektro, ya kan konsentrasinya mana bisa kita bilang suka-suka saya bilang ini, ya nggak bisa karena mata kuliah yang kita ambil dan skripsi kita gitu loh. Ya, misalnya saya konsentrasi waktu S1 kontrol, ya hardware dan software. Ya mana bisa kita bilang enggak itu suka-suka saya, mana bisa begitu, ya. Dimarahilah kita sama dosen kita. Nah, jenis dan jumlah bagian pada fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada ditetapkan melalui SK Mendikbud RI nomor 0553 tahun 83. 8 Desember 83. Nah, jadi mulai tahun 83 terjadilah dengan demikian 4 bagian yang ada di Fakultas Kehutanan, ya, bagian ya, bukan jurusan. Di Fakultas Kehutanan UGM, yaitu bagian manajemen hutan 1, bagian budidaya hutan 2, bagian teknologi hasil hutan 3, yang keempat bagian konservasi sumber daya hutan. Nggak ada bagian teknologi kayu, gitu loh. Inilah ngeri kali ya Jokowi ini ya, benar-benar pembohong ya, penipu akut, gitu loh. Pertama, jurusan teknologi kayu nggak pernah ada. Kata jurusan pun tidak ada saat itu, namanya bagian. Yang kedua, ya, Kasmujo, dia bilang datang terus berkali-kali berulang galak katanya Kasmujo pada saat bimbingan skripsi. Dan dia berterima kasih kepada Pak Kasmujo sebagai pembimbing skripsi. Padahal akhirnya kotak Pandora itu terbuka bahwa Kasmujo saat itu masih asisten dosen yang ngikut dosen senior. Boro-boro dia jadi pembimbing skripsi atau pembimbing akademik. Dia masih ngekor kemana kemana dosen senior itu, ke situ dia. Pada saat ngajar dia duduklah memerhatikan dosennya. Masih dosen belajar dia atau asisten dosen. Apalagi pembimbing skripsi, ya nggak mungkin. Pembimbing skripsi harus kepada dosen senior, dan Kasmujo ini masih dosen asisten dosen. Nah, inilah penipu akut Joko Widodo ini. Harusnya Barreskrim menangkap langsung ini kedua orang ini, ya Kasmujo dan Jokowi, karena dia telah menipu ratusan juta orang. Kalau polisi sebenarnya profesional, ya tidak tebang-tebang pilih, harusnya Jokowi, terutama Jokowi, ya pada saat itu dia sebagai presiden yang menipu ratusan juta orang, harusnya ditangkap, gitu loh. Karena dia jelas nyata-nyata menipu.
Kasmujo masih asisten dosen kok pembimbing skripsinya. Di dokumen pun nggak ada dia. Di prakata pun nggak ada. Di lembar pengesahan skripsi pun nggak ada. Ya, tersudutlah Kasmujo ini akibat ada apa? Pengadilan. Tuntutan dari seorang advokat dari apa? Sulawesi atau Makassar, ya. Ya terima kasihlah Pak Komarudin. Ya, akhirnya atas peran Bapak terbongkarlah kotak Pandora ini bahwa Kasmujo hanyalah asisten dosen. Terbongkarlah penipuan Joko Widodo lagi, ya. Satu demi satu terbongkar betapa akutnya si penipu Joko Widodo ini. Mau bilang apa lagi itu pengacaranya Joko Widodo coba? Apa lagi jawabannya si pengacara bau kencur itu? Ya, bagaimana kalian membela diri? Coba membela si Jokowi itu. Jelas itu, ya. Kasmujo masih asisten dosen, bukan pembimbing skripsi. Klien kalian menipu publik. Harusnya sebagai pengacara kalian menyadarkan itu klienmu supaya jujur, jangan terus berbohong, gitu loh. Ya, si pembohong itu mau memencarakan kami lagi gitu, ya, parah gitu. Ya wajar publik nggak percaya. Ini si penipu hanya buzzernya yang apa ini? Coba saya lihat dulu ini, ketawa ada buzzernya di sini biar ketawanya berhenti. Saya blok, ya kan? Mana dia? Saya ini. Nah, pokok 1 2 3 4 bau kau, ya, hanyut kau ke sana, ya. Asisten terakhir jadi dosen, Bang. Maksudnya apa? Asisten dosen. Asisten dosen itu begini ya, yang saya alami. Ya, saya juga pernah memiliki asisten dosen di Teknik Elektro UGM, ya. Jadi asisten dosen itu kerjanya masih belajar, tahap belajar dari dosen senior. Oh, bagaimana cara mengajarnya supaya dia nanti tidak jatuh mental, kan? Yang diajari kan mahasiswa yang pintar dari seluruh Indonesia ini, ya, bukan sembarangan. Kalau dari UGM, ya, di UGM, maka dia perlu banyak belajar biar jangan jatuh mentalnya ketika mengajar. Sekalian dia mempelajari lebih dalam materi tersebut. Gitu kalau asisten dosen. Masih dosen sedang belajar ini, masih apalah dibilang, dosen training, pelatihan, masih mengikuti pelatihan, gitu loh. Jadi nggak mungkin dosen yang sedang mengikuti pelatihan, dia sebagai dosen pembimbing akademik, apalagi dosen pembimbing skripsi. Itulah menipunya akut itu si Jokowi itu, yang dibela para pengacara itu, ya, yang mengaku katanya skripsi Jokowi punya lembar pengesahan skripsi. Nggak ada itu. Kami 15 April wakil rektor UGM sendiri menunjukkan skripsi itu. Bahkan kami tanya, mana lembar pengesahan skripsi, lembar pengesahan dari dosen penguji? Nggak ada itu loh dari mulut mereka itu. Dari mulut wakil rektor sendiri bilang nggak ada kok. Itu loh, tidak ada. Ya, mana ada di UGM nggak ada tanda tangan dari dosen penguji. Kalian kiranya UGM itu universitas available, sangat ketat administrasinya. Hanya karena untuk membela Jokowi aja jadi kayak universitas available akhirnya tuh UGM itu, ya. Padahal apa yang saya alami, salah titik saja ya dosen saya, ya. Gelarnya salah titik aja. Disuruh saya mengulangi, itu saking ketatnya. Itulah penghargaan kita kepada dosen. Karena dosen, ya, nggak banyak gajinya. Seperti gaji guru SD-nya itu levelnya. Bahkan sampai sekarang, ya, gaji dosen itu sangat rendah, paling rendah seluruh dunia. Gitu loh. Teman saya di Malaysia, ya, lulus Jepang, langsung dia gajinya langsung sekian ribu dolar. Kalau nggak salah satu tuh 3.000 dolar. Di Indonesia 3 juta perak pun nggak ada. Gitu loh. Itulah rendahnya penghargaan terhadap dosen di Republik ini, Pak Prabowo Subianto. Ya, cuma sibuk ngurus-ngurus sertifikasi aja dosen.
sibuk administrasi, akhirnya tidak memberikan skill kepada mahasiswanya. Sudah gajinya kecil, sibuk lagi administrasi. Itulah di Indonesia, apalagi zaman saya. Dosen tidak ada sertifikasinya, tidak ada tunjangan lain-lain. Ya gajinya itu. Apa yang mereka inginkan adalah mereka dihargai oleh mahasiswanya. Yaitu lewat apa? Ya jangan sampai salah menuliskan nama dan gelar dosen kita. Gitu loh. Itu penghargaan kita pada dosen kita karena mereka sudah sangat loyal terhadap pekerjaannya untuk mengajari kita, gitu loh. Itu dunia sports 34. Ah, out kau dari dunia Baliga Academy. Buat lagi apamu? Kanalmu, ya. Saya outkan lagi, ya kan? Capek kau buat kanal, aku tinggal satu klik. Ntar itu. Kalena nanete, hebat live kau bang, banyak termul muncul. Iya, live saya selalu memancing ternak Mulyono ini untuk apa? Bekerja keras dalam mencari 400 perak per komentar. Ya. Nah, terkait dengan dosen pembimbing sekarang yang sering ghosting, nah inilah bedanya, ya. Bedanya, ya, integritas dosen sekarang dengan dosen saya dulu. Dosen saya dulu hidupnya sederhana, bahkan banyak juga yang naik angkot, naik motor butut, jelek, tua. Tapi kalau bicara tentang integritas, jangan kalian ragukan. Itulah dulu mereka hidupnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya Kasmujo, jujurlah kau. Ya, saya sih ingin kau dipidana beserta Jokowi karena sudah tahun 2017 kalian berdua kompak menipu rakyat, ratusan juta rakyat. Walaupun kau sudah tua sekarang, yang lain juga ada 92 tahun, Opung Saulina Borusitorus 92 tahun dihukum juga kok. Ya. Oke, saya lanjut dulu baca beritanya ya. Jadi itulah ya, bahwa pada saat Fakultas Kehutanan UGM sejak didirikan sampai tahun 83 SK Mendikbud RI nomor 0553 itu tidak ada nama jurusan, bagian. Nah, bagian itu pun tidak ada teknologi kayu. Ya, bagian manajemen hutan, bagian budidaya hutan, bagian teknologi hasil hutan, dan bagian konservasi sumber daya hutan. Ini dari websitenya Fakultas Kehutanan UGM, bukan saya karang ya. Gitu. Jadi dari manalah keluar teknologi hasil kayu, teknologi kayu itu, Joko Widodo itu. Itu kan kelihatan orang yang nggak pernah kuliah itu. Jurusannya pun mengarang-arang. Ya, terus nama pembimbing skripsinya pun nggak pernah keluar dari mulutnya. Padahal di lembar pengesahan yang katanya punyanya, ya, itu adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Kok nggak pernah keluar dari mulutnya itu nama itu, ya? Cobalah bayangkan. Berapa bulan dia, kalau benar dia skripsi, berapa bulan dia dibimbing. Kok gitu dia, lupa dia sama pembimbingnya? Atau memang tidak pernah ada bimbingan itu? Kenapa? Lembar pengesahan skripsinya itu sangat modern. Ya, pasti seluruh, apalagi yang tua-tua, ya, yang saat itu dia menulis skripsi atau sedang menulis skripsi, yang sekarang sudah pada tua, usia 50 tahun ke atas, atau 60-an lah sekarang usianya, ya, pada saat tahun 85 dia menulis skripsi, pasti kaget melihat lembar pengesahan skripsi Joko Widodo ini. Pasti mereka langsung berkesimpulan, ini tidak mungkin. Saya saja pakai mesin ketik, mesin uap, teknologi uap. Nah, pakai ketiak begini ya. Nah, gini-gini sampai keringatan. Itu pasti siapapun yang ditanya, ya, orang yang pernah mengerjakan skripsi pada tahun 85 pasti setuju dengan saya. Nggak ada teknologi sekeren ini, ya.
teknologi sekarang ini lembar pengesahan kami semua mesin ketik semua. Kalaupun ada dicetakkan di percetakan itu pasti huruf paku ya, punya paku-paku itu, gitu. Tidak ada slope yang cantik, lengkungan yang cantik, itu pakai algoritma itu, ya, pakai kurva Bezier itu, ya. Setelah teknologi PostScript 1 yang dikembangkan oleh Microsoft dan Adobe tahun 92, mereka kembangkan dari koleksi font, OpenType dan TrueType. Gitu loh, yang sebelumnya punyanya Apple, mereka belilah license itu, terus mereka kembangkan dengan teknologi PostScript. Nah, di dalamnya ada yang namanya penggunaan algoritma kurva Bezier itu untuk melengkungkan ya, polinomial 2, 3. Nah, dari polinomial itu bisa dilekuk-lekuk, jadi terciptalah dari pixel itu lengkungan-lengkungan cantik seperti D, S ya, yang cukup sempurna. Dan itu pun ya tahun 92 ya, dari Windows 3.1 dirilis itu tidak memiliki yang namanya DPI yang tinggi, 96 sekitar 96 dots per incinya. Itu masih rendah karena hardware saat itu tidak mendukung dots per inci yang tinggi itu sejak tahun Windows XP. Itu dari Windows XP itulah dots per incinya sudah bisa di atas 90-an ya, 96 titik per inci. Jadi memungkinkan ya, saat itu hardware-nya memungkinkan ya, hardware-nya memungkinkan sehingga teknologi lengkungan oleh menggunakan kurva Bezier matematika itu memungkinkan setelah XP di atas tahun 2000-an. Makanya saya duga lembar pengesahan Joko Widodo ini dicetak ya dengan diproses dengan word processor yang sudah sangat modern ya. Setidaknya ini sudah pakai XP tahun 2000-an. Mungkin sekitar 2005, 2004 ya, sebelum dia nyalon wali kota ini ya, dia buat ini. Ya, sebelum dia nyalon wali kota Solo, dia buatlah ini. Nah, buru-buru lah dia, dikiranya nggak ada yang memeriksa ya, dicetaklah begitu pakai inkjet. Ya kan? Karena DPI-nya tinggi sekali nih. Dots per inci, kita lihat lengkungannya itu ya, khususnya huruf U-nya itu cantik sekali ya kan, itu dot per incinya sudah tinggi tuh, sudah 90-an ke atas, dan itu hanya ada di XP ya, Windows XP tahun 2005-an, 2004, 2005 gitu loh, Windows XP. Nah, inilah dibuat di sini tahun itu ya. Jangan bohong kalian Bareskrim ya. Jangan sampai kepercayaan rakyat itu makin rendah terhadap kalian, karena kalian sudah sering memanipulasi barang bukti digital. Ya, kasus Jessica Wongso, laboratorium komputer forensik. Ya, ketuanya saat itu Muhammad Nur Al-Azhar, pakai Ireksoft. Ya, Bareskrim itu mengotak-atik barang bukti digital. Belum lagi kasus Kanjuruhan, kasus KM50, kasus-kasus lainnya gitu loh. Jadi jangan kalian berbohong, Bareskrim. Ya, sudah nggak percaya lagi. Makanya saya minta sebenarnya ya, nggak percaya lagi kita sama produk Bareskrim Polri ya. Kalian sudah tidak dipercaya lagi. Lebih baik ini diserahkan ini ya, masalah uji forensik ini ke tim pencari fakta sehingga mereka bisa menentukan laboratorium yang mereka inginkan. Ya, murah kok. Satu sampel cuma $1.000 itu loh, di Singapura, di Malaysia, di Jepang, di Amerika, di Eropa, $1.000 kita bisa urunan. Tim pencari fakta itu buat aja rekening urunan di sebuah yayasan, ya, gampang gitu loh. Tim pencari fakta independen gitu, ya sekitar 20 orang saja untuk menentukan mana sampel-sampel yang mau diuji, terus di mana tempat pengujiannya yang netral. Karena kalau di Bareskrim, ya sudah miliknya si Jokowi itu, ya udah 4 tahun lebih si Listio itu pilihannya si Jokowi. Siapa yang percaya sama dia?
ya nggak mungkin gitu. Sampai sekarang saja mereka bilang kami sudah memiliki ijazah aslinya Jokowi. Tunjukkanlah dulu sama rakyat, ya. Nanti kalian bilang hasilnya otentik, tapi rakyat nggak pernah melihat ijazahnya. Siapa yang mau percaya itu? Joner Tampu Bulun, moho, sana kau, apa kau, pergi kau ke tempat orang yang apa, memuja-muji Jokowi. Di sini tempat orang-orang kritis sini. Ya. Marga Tampu Bulun seko. Rimah terima. Banyak kali ya ternak Batak ini ya. Sudah jelas Jokowi penipu kayak gitu. Coba lah bayangkan. Ya, masih aja banyak ternak Batak ini nggak ada dipakai otaknya. Ya, udah jelas-jelas Jokowi menipu, mengaku Kasmujo pembimbing skripsinya, tapi tetap aja ternak Batak ini dengan bodohnya itu, ya, bebel kali. Katanya orang Batak apa itu presentasi kuliah sarjana tinggi, apa hasilnya begini kayak si Joner Tampu Bulun ini, udah jelas menipu. Masih aja kalian percaya orang kayak gitu, ya. DM, Ternak Mulyono dungu, menyerang di kolom komen, semangat terus. Iya, makanya sebisa mungkin saya outkan dia, ya kan? Biar gak bisa dia cari makan dia. Olip Mor, moho. Nah, ini orang Batak juga ini. Dia belok kali, sampai jijik saya. Ya, saya sendiri orang Batak. Melu saya banyak sekali. Orang Batak nggak bisa membedakan ini kebohongan dan kebenaran. Udah jelas-jelas Jokowi menipu kalian. Ya, Kasmujo diakui pembimbing skripsi. Padahal Kasmujo sudah mengaku sekarang, saya bukan pembimbing skripsinya. Saya cuma asisten dosen. Masih aja kalian dukung manusia kayak gitu. Mau cari makan kalian di lab saya ini. Saya buang kalian. Jampang pati pula ini si ternak Batak itu, Le. Jangan, Le. Kita outkan saja dia biar dia nggak bisa dia cari makan lagi. 400 perak buang per komentar lagi. Dan bui keluarga namangan Indomie. Ya kan? Buah malah Indomie nama yang lagi. Ya kan? Apalagi bisa makan 400 perak. Begitu muncul dia sudah saya mautkan dia. Siono ini juga ya. Kau ya kan. Salman ternak Batak hama, bener bahama kali ya. Apa enggak ada kebenaran dia aja diajari oleh orang tuanya ya. Masa sudah segitunya si Jokowi menipu, masih aja kalian apa kalau nggak dibayar dengan 400 perak kalian ya. Kak saya outkan lah kalian, nggak bisa lah kalian panen kalian 400 perak per komentar. Setiris lah kalian. Mancing kisru. Jangankan ini nggak sependapat ya sudah. Kalau nggak sependapat ya terserah sana. Berkumpul kalian sama yang sependapat. Enak kali kau ngatur-ngatur saya. Siapa kau? Ya. Emangnya kau ngasih makan saya? Ya. Ini berjuang sendiri ini. Biaya sendiri. Kalau kau malah berharap bayaran kau 400 per komen kau. Kok saya berjuang sendiri. Ya, terserah kau. Ya. Satoimo, hati-hati Le, Mulyono lagi di Karo, jangan-jangan lagi ngintai Le. Ngapain dia di Karo? Lagi mengunjungi patungnya itu. Patungnya yang lagi kedinginan itu, ya. Patung si penipu itu. Ada patungnya itu di bukit apa itu. Jangan-jangan lagi ngali-ngalian dia. Ya. Jadi perlu dikunjungi, diselimuti apanya. Buat Ajis, ya kau yang sakit, ya di sini orang-orang waras ini, ya orang sakit adalah orang yang memuji terus penipuan Jokowi, itulah orang sakit, ya. Oke lanjut kita baca berita ya.
Nah, bahkan di KBA News, ya, di portal berita KBA News, ya, kalian baca ini dikasih judul ini, ya, dari apanya Bang Ramadan Pohan ini. Tak ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM dalam arsip Universitas Leiden Belanda. Bayangkan, ya, Leiden Belanda itu punya arsip Kehutanan UGM, nggak ada jurusan teknologi kayu. Mau menipu apa lagi Jokowi ini? Aduh, nggak ada tobat-tobatmu ya Jokowi. Ya, mengarang-arang kau jurusan teknologi kayu. Mengarang-arang kau dosen pembimbingmu Kasmujo. Tapi itulah masih disembah-sembah Bazar Batak kau. Hebat kali kau, bah. Ya, yang apanya kau kasih detu-detu ke Bazar Batak itu? Ya, sampai segitunya kau dipuji oleh para Batak itu. Ya, padahal tanah Batak miskinnya kau buat. Ya. Makan apa aja 5.000 perak, aili daging aili pun nggak sanggupnya beli. Saking miskinnya. Nah, di sini ada beritanya ya dari KBA News. Putra Minangkabau yang kini menjabat dosen di Universitas Leiden, Dr. Suryadi mengatakan, setelah ditelisik dalam arsip yang tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, pernyataan mantan Presiden Jokowi, bila dia pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, jurusan teknologi kayu semakin menjadi misteri. Pasalnya, berdasarkan arsip yang tersimpan di universitas terkemuka Belanda tersebut, di Fakultas Kehutanan UGM itu tidak ada jurusan teknologi kayu. Mau bela apa lagi kalian, Bazar-Bazar Batak? Mau bela apa lagi? Masih tetap kalian bela itu, si pembohong akut itu. Ya. Dalam perbincangan dan tulisan yang dikirimkan kepada KBA News, Dr. Suryadi menyatakan, setelah dicari dalam buku Panduan Akademik 2023 Program Sarjana Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ya, dengan link yang tertera yang diterbitkan Fakultas Kehutanan UGM 2023, ada penjelasan tentang sejarah berdirinya Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ya, itulah yang saya baca tadi, ya. Jadi tidak ada, ya. Tidak hanya itu, dari arsip yang tersimpan di Universitas Leiden pada tahun ajaran 1951 atau 1952, dalam rapat Senat Terbuka UGM yang dipimpin oleh Presiden UGM, Profesor Dr. Sarjito, dibuka dan dideklarasikan secara resmi bagian kehutanan pada Fakultas Pertanian UGM, dan sejak itu nama Fakultas Pertanian berubah menjadi Fakultas Perhutanan dan Kehutanan UGM. Bagian kehutanan dibina oleh ahli-ahli kehutanan Belanda, pengasuh Akademi Kehutanan antara lain Profesor Insinyur PKM Steels, Profesor Insinyur C. Gardner, Profesor Insinyur EHP Zuta, Profesor Insinyur Ed Versten, dan Profesor Insinyur Verkul. Jadi dosen-dosen tersebut juga mengajar di Pendidikan Tinggi Kehutanan di Bogor sebagai cabang Universitas Indonesia yang kemudian menjadi IPB. Nah, jadi di sini disimpulkan bahwa Universitas Leiden, ya, mempunyai dokumentasi bahwa tidak pernah ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM, bahkan sampai saat ini. Dari manalah Jokowi bisa mengarang jurusan teknologi kayu? Coba Bazar-Bazar Batak itu yang si buruk itu, ya, coba itu, jawab itu. Kebohongan dari Jokowi itu, yang sudah sangat akut. Bagaimana tidak akut kalau kalian puji terus dia? Ya, makin melunjaklah dia dengan kebohongannya. Fankoi Channel, pelindung kebohongan siapapun harus diadili, termasuk teman-teman alumni dan teman-teman SMA-nya juga harus diadili karena telah memberikan kesaksian palsu. Lebih-lebih mereka yang pura-pura. Iyalah, ya, semua yang mengaku-ngaku bahwa Jokowi begini-begini ternyata komisaris atau pejabat, ya, nyari duit mereka dengan pengakuan-pengakuan. Muhammad Said, Kasmujo dan Jokowi tetap diadili dan dijebloskan ke penjara karena
Sekiranya Kasmujo jujur tahun 2017, maka sesuai konstitusi Jokowi bisa dimakzulkan pada saat menjabat presiden. Iya, gitu loh. Pas itu Pak Muhammad Said ya. Kalau dia tidak ikut alur kebohongan Joko Widodo tahun 2017, harusnya itu jelas-jelas presiden itu menipu saat itu tahun 2017 dan bisa dimakzulkan. Berbohong dia kepada publik. Kan nggak boleh presiden berbohong. Itu loh. Apa boleh presiden berbohong? Nggak boleh. Presiden tidak boleh berbohong, menipu rakyat. Ya, di depan televisi dia dengan Kasmujo, pembimbing saya terima kasih, bolak-balik saya galak. Itu loh. Itulah Jokowi itu. Bagaimana kalian masih para buzzernya oh tapi duit ya, 400 per komen ya. Highlight podcast hub. Asdos, asisten dosen biasanya cuma jaga lab. Iya, biasanya untuk membackup dosennya itu, ya. Ngikut training-training, ngelihat dosen mengajar, paling nanti di laboratorium dia pada saat praktikum, nah disitulah dia menjaga, membina mahasiswa yang sedang praktikum. Jadi belum ada dia tugasnya membimbing akademik. Apalagi pembimbing skripsi itu cuma karangannya, kebohongannya si Jokowi itu. Gak tau malu memang itu, presiden apaan itu, tukang tipu itu. Ya. Tahun 2017 saya udah menipu publik. Parah kan itu, harusnya dimakzulkan itu. Menipu itu. Ya. Mama Tresna, saya salut sama Bang Rismon. Kita salut semua untuk mereka-mereka yang masih waras, ya, tidak terbeli, ya, kewarasannya untuk menjadi buzzer, ya. Padahal buzzer ini hidupnya ya begitu-gitu aja, kecuali dia jadi komisaris seperti si Projo itu, si Damanik itu, ya, Freddy Damanik itu, ya. Ya wajarlah dia membela mati-matian Jokowi jadi komisaris sebego itu, ya kan? Kalau kalian yang coba ternak yang berharap 400 per komentar, lalu hidup kalian gitu-gitu aja. Bunlong. Nah lo, terbongkar lagi, penipuan lagi. Dulu dosen pembimbing skripsi, sekarang bukan. Sambangi Kasmujo untuk ajak koordinasi, membuat cerita yang sama. Itulah, akhirnya Pak Kasmujo takut mungkin dia sudah berhadapan dengan tuntutan dari pengacara Pak Komarudin dari Makassar. Takut mungkin dia, ya kan? Oh, soalnya kan berbohong di pengadilan, dia nggak bisa mungkin setiris dia, ya kan? Nanti ditanya, apakah Anda pembimbing skripsi Jokowi? Goyanglah dia, ya. Di situ. Akhirnya mengaku dia cuma jadi asisten dosen. Akhirnya mengaku setelah sekian lama, ya. 2017 mereka berakting menipu-nipu publik. Sekarang 2025, 8 tahun kemudian, setelah Gus Nur dan Bambang Tri di penjara, jadi bersalah ini siapa ini, si Kasmujo ini, walaupun dalam bentuk tua ini, ya. Apapun lah, sekalipun ijazah beliau dinyatakan bukan yang asli nih, insya Allah saya tetap berterima kasih kepada beliau dan tidak akan membencinya karena atas. Coba bayangkan kalau ijazahnya itu nggak dipakai. Apakah dia pernah menang melawan Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus? Itu kembali lagi sejarah rakyat, sejarah negara ini, Pak, Bu. Ya, bukan begitu caranya. Karena dia mencalonkan pakai ijazah itu. Kalau dia nggak pakai ijazah itu nggak ada yang meributkan, ya. Misalnya dia pakai ijazah SMP, ya nggak ada yang meributkan, ya. Kim Fans, Kasmujo nanti kena serangan jantung, ya jangan dulu lah, ya. Nanti setelah menjalani proses penjara, menipu ratusan juta rakyat bersama dengan Jokowi di penjara, ya satu sel, biar bisa mereka curhat-curhatan, ya baru di situ jantungan terserah, ya. Oke, lanjut. Mei harusnya bangga yang sebut Profesor Sumitro bukan Kasmujo. Iya, harusnya. Kalau benar dia. Tapi memang nggak benar. Lembar pengesahan skripsi, coba lah yang lain masih mesin ketik. Dia sudah pakai XP, ya Windows XP.
yang belum ada tahun 85, yang ada tahun 2004-2005. Ya, dengan teknologi cetak printer, boro-boro ya. Kalau kalian bayangkan ya, situasi UGM tahun 1980-an, saya saja yang tahun 90-an, UGM itu masih desa loh. Gitu loh. Ya, masih desa. Gitu loh. Ya nggak jauh deh seperti Pematang Siantar itu, Jogja pada tahun 90-an. Gitu loh. Hanya memang ada gedung gubernur dan segala macam. Tapi sisanya, situasinya ya sama seperti Siantar tahun 90-an. Gitu loh. Ya. Jadi ya deso masih boro-boro punya teknologi canggih saat itu gitu loh. Kampus murah, memang itu bagusnya UGM ya, berkualitas dan murah saat itu ya. 4G station, udah lama kau saya biarkan kau, saya blok kau. Cari makan sana tempat lain ya. Iwan Kurniawan. Buat lagi akunmu. Ya, kalau mau judes kau di tempat orang lain sana. Nggak rela mereka. Jokowi kita bilang penipu akut, pembohong akut. Sudah disembahnya kurasa kakinya Jokowi itu. Dianggapnya dia manusia dewa kurasa ya Jokowi itu. Jadi begitu kita bilang ya manusia penipu akut Jokowi, ya pembohong akut, nggak terima dia. Jelas itu. Bayangkanlah ada orang diakui sebagai pembimbing skripsinya, ya. Cobalah dulu. Ada orang, ya kalau kalau benar kita bimbingan skripsi pada dosen A misalnya, tapi kita akui dosen B, kan sakit hati dosen A tersebut. Ya, bukan karena masalah duit atau apa, justru karena nggak ada duitnya kita hargai beliau itu yang mengajari kita, membimbing kita. Arowana King, Kasmujo kapok disomasi Komarudin, serahkan kasusnya ke Sigit. Iyalah, ya makanya ya apalagi urusannya dengan seorang presiden ya Pak Kasmujo, ya kenapa lah Anda ikut menipu tahun 2017? Itulah salah Anda, ya. Kenapa Anda mangut-mangut berperan itu, kayak gitu, ya. Salah Anda kenapa? Coba jujur tahun 2017, ya kan nggak seperti ini jadinya. Bandot Jogja, sana saja kau bandot, ya bahasamu itu cocok untuk para ternak sana. Jeffrey Kaniago, Bang Rismon dia gunakan ilmunya buat kecerdasan anak bangsa biar tidak dikadal lagi oleh Mulyono dan bazar-bazar bayaran. Iya, ya negara kita ini kan didirikan dengan cita-cita mulia oleh para nenek moyang kita, leluhur kita yang mengorbankan jiwanya, raganya, supaya apa? Supaya nanti mereka pasti berpikir supaya kita tidak dijajah lagi, supaya Indonesia ini menjadi negara terkemuka, banyak orang-orang pintar. Jokowi menjadikan Indonesia jadi negara bazir, gitu loh, membuat mereka itu miskin, gitu. John Ken, menginstruksi saya lagi, kau muncul pula komentarmu. Apa tadi? Nah, ya kan, cita-cita negara Indonesia supaya terkemuka. Nah, itulah cita-cita nenek moyang kita. Bukan negara jadi buzzer, miskin, ya, miskin, BLT, jadi penjilat semua negara Indonesia ini. Justru malu kita jadi negara apa? Negara pengemis, gitu loh. Pengemis dibuat Jokowi ini 500 triliun. Selama periode kedua Joko Widodo, hampir 500 triliun per tahun dikasih itu bansos itu supaya menjadi negara penjilat kita. Gitu loh. Supaya gampang disogok-sogok dia memenangkan si asam sulfat Gibran itu, Fufu Fafa itu. Ya, itulah sekarang. Ya, jadilah negara penjilat kita. Padahal cita-cita nenek moyang kita yang enggak lah. Mana mau mereka mati berkorban demi dinasti Jokowi. Ya, yang menghancurkan Indonesia ini dengan hutang 8.000 sekian triliun. Bulan Juni ini, bulan depan,
Prabowo Subianto harus membayar bunga 803 triliun. Akibat siapa? Akibat gunung hutangnya si Jokowi itu 10 tahun. Ya. Pada saat dia nyapres itu, ya, apa dia bilang? Obligasi apa toh? Obligasi, ya. Obligasi kan utang. Silpa kita 6 triliun lebih kok. Ngapain utang? Setelah jadi presiden, malah jadi raja hutang itu orang. Ya. Kalau Papa Samsul Fat ini jadi presiden, pasti dia mewarisi sifat bapaknya. Gitu. Mewarisi sifat bapaknya. Dia bilang A, nanti realisasi Z. Dia bilang sekarang saja 19 juta lapangan pekerjaan dia janjikan. Mana? Pernah nggak dia singgung lagi janjinya 19 juta itu? 5 juta katanya lapangan pekerjaan green jobs. Berani nggak dia menyentuh janjinya itu lagi? Gitu loh. Nggak pernah. Hei kalian ternak. Ya. Coba itu suruh si Afsan Sulpat Gibran itu untuk bagaimana merealisasikan 19 juta lapangan pekerjaan itu. Ya. Nah, berikan waktu saya ya untuk memblok ini orang-orang ini. Muhammad Yasin, hutangnya asli 20.000 triliun. Masa sih Pak? Mana link beritanya? Tapi 8.500 triliun sekitar itu. Yang apanya? Nambah-nambah terus. Ternyata rahasia utangnya. Max Square, dari tadi kau komentar berulang-ulang kau. Sana kau cari makan tempat lain. Itel Purnawati ya. Iya Bu, jilat terus si penipu Joko Widodo itu sampai bersih pantatnya. Ya. Padli, mon datang ke Habib lagi belum? Biar kau tahu ya, hidupnya Habib Rizik jauh lebih mulia daripada kalian itu. Ya. Saya orang baik kayak gitu. Saya aja dikasih makan siang dipaksa. Banyak sekali yang datang. Ya. Banyak sekali. Ya. Paling tidak dia tidak menjadi penjilat seperti kalian. Ya. Dia ingin Indonesia itu baik, maju. Ya. Sayang waktu saya berkunjung itu ke rumah Habib di Petamburan 3. Waktunya sangat tipis, sangat sedikit karena banyak kegiatannya. Ya kan, padahal saya ingin bertanya langsung tentang pembantaian 6 laskar FPI kepada Bapak Habib itu, ya. Dan kira untuk membela kebenaran tidak ada sekat-sekat, ya, tidak ada sekat-sekat agama, nggak seperti otak primitif kalian. Ya, otak primitif kalian, agama A jangan dibela, agama B itu primitif itu, bukan begitu cita-cita para pahlawan Indonesia ini. Kita harus bersatu, ya, jangan mau diotak-atik, di kotak-kotakan, malah diadu-adu kita sebagai warga negara dengan agamanya. Jangan, ya, cukup zaman Joko Widodo saja itu, ya. Patir onyek, baiklah kau, ya kan. Senang kali hatiku hari ini. Sudah ada 10 saya blok buzzer, nggak bisa makan dia. Indominya nggak cair Indomimu hari ini. Mie instan ya. Mie instan kamu nggak cair-cair ya. Aduh. Abang Kumis, sana kau. Ya, cari makan kau. Mie instan di sana. Di sini orang-orang yang tidak mau disekat-sekat oleh agama. Ya, nggak ada lagi koar-koar kita harus bersatu lintas agama, ya, kita punya tujuan yang sama, ya, apalagi kalian itu para Batak yang merantau ke tanah Pasundan, tanah perantauan, ya, jangan kalian membenci warga di sana, kalian sudah merantau kalian, ya, mendirikan gereja kalian di tanah orang lain, harusnya kalian harus baik pada warga setempat, ya. Bukan memusuhi, gitu loh. Itu namanya kita tamu yang baik. Gitu. Ya. Cuma tuntutan kalian mendirikan gereja terus, mendirikan gereja terus. Tetapi mana peran kalian membela kebenaran itu? Apapun agamanya.
Bayangkan 6 laskar FPI itu dibantai, dibunuh, dan diotak-atik apanya, disiksa, dan bukti digitalnya, bukti-buktinya dihancurkan oleh polisi. Kalian diam saja kalian. Maunya kalian apa? Harus berjuang kalian, harusnya kalian. Gitu loh. Food View Coffee, reverse. Bang, ada selentingan di medsos yang bilang foto lama Jokowi itu masuk UGM yang memang mirip Jokowi. Orangnya sudah meninggal. Bisa jadi ya. Nggak mungkin orang kuliah nggak hafal sama dosen pembimbingnya. Iya, nggak bakal orang bisa lupa nama dosen pembimbingnya. Kan dari lihat orangnya aja beda. Ini Kas Bujo ini bukan pembimbing saya, dari look-nya saja lah. Kan jauh sekali dengan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, ya kan? Itu. FY Sia Gunawan. Singa Borneo juga diblok aja itu. Termul itu mana dia? Biar kita blok dia. Biar saya cari dulu dia itu. Di mana dia? Berani muncul dia langsung saya blok dia. Nggak cair mie instannya. Ya. Minum Bang Rismon biar nggak kering tenggorokan. Iya, kalian juga ambil minum lah ya, nonton saya, cup saya itu ya. Arifin Nazari, Bang Rismon, seluruh diaspora seluruh dunia mendoakan agar Bung Rismon sehat walafiat. Hati-hati Bung, kita semua khawatir Bung Rismon dimunirkan. Kalaupun begitu ya apanya, skenario terburuknya terjadi, ya harus sadarlah kalian ya, para anak-anak muda ya maupun yang sudah agak 50 tahun ya harus berani membela Indonesia ini, gitu loh ya. Mati 1 tumbuh 1000 gitu ya, mati 1 tumbuh 1000. Itulah cita-cita perjuangan bangsa kita ini ya. Bangsa kita ini bukan dimiliki oleh keluarganya si Jokowi, menantunya jadi gubernur di Sumatera Utara, ya, anaknya jadi wakil presiden. Terus Indonesia ini mau di bawah kakinya si Jokowinya kita buat. Ya kalau gitu ya bubar aja lah Indonesia ini, gitu loh, ya. Makanya harus muncul, ya, perjuangan ini harus bersama, harus mati 1 tumbuh 1000. Gitu ya, kita udah nggak bisa lagi berharap pada parcok polisi ini ya, semua bisa dimanipulasi polisi ini ya. Seorang anak bangsa saja, Jessica Wongso, dimanipulasi supaya masuk penjara oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti lewat laboratorium komputer forensiknya itu ya. Dibayar rakyat, justru mengkhianati rakyat mereka, gitu loh. Muhammad Yasin, hutang luar negeri 8.000 triliun ditambah hutang BUMN. Oh, jadi total 20.000 triliun bersama dengan hutang BUMN. Bamuk tidak. Aduh. Ya, bau. Ya, Jokowi memang jago kali dia ya. Pada sebelum presiden dia obligasi apa tuh utang? Ngapain utang? Ngapain utang? Silva kita 6 triliun ngapain utang? Ngapain impor-impor? Garam aja impor-impor. Ternyata setelah jadi presiden begitu hasilnya, ya. Cuma utang saja, ya. Nenek-nenek pun nggak berpendidikan kalau cuma hutangnya jadi presiden, ya gampang lah itu jadi presiden. Nggak perlu otak itu, cuma ngutang aja, ya. Pengusaha amatir, sana kau cari makan kau. Oh. Di sini hanya tempat orang-orang yang sayang sama negaranya, ya, tidak sayang pada dinasti Jokowi yang penipu itu, ya. Dosen pembimbingnya saja pun dia tipu rakyat. Padahal saat itu dia jadi presiden, masih jadi presiden sudah menipu rakyat, dia ketahuan. Berani nggak Pak Prabowo Subianto untuk memenjarakan Jokowi? Berani nggak? Gitu loh, Pak. Anda berjanji
ya sering berjanji, saya siap mati bagi rakyat Indonesia. Penjarakan itu Jokowi itu, ya jelas menipu rakyat dia, mengaku-ngaku Kasmujo sebagai pembimbing skripsinya, padahal nggak ada. Sekarang mengaku Kasmujo cuma asisten dosen, kan jelas menipu itu. Dirgantara, mau kau, sana kau cari makan di tempat lain. Kau juga Rude, nah, mau kau, ya Batak buzzer kau, ya ngapain kau urusi ijazahku? Ijazah Jokowi itu kau suruh tunjukkan, ya ijazah aku sudah jelas, paten ini penuh paten. Kau search dulu apa itu Rude terbongkal, ya tulisan saya di mana-mana, paten saya, di Amazon itu buku saya itu, nggak kayak kau, ya membawa nama Indonesia saya ini, nggak kayak kau cuma apa kau cuma jadi baser kau 400 perak aja bangga kau. Agus Karyadi Mulyono sudah nggak betah hidup di dunia ini gara-gara Rismon. Janganlah, harus betah supaya siap di penjara nanti, gitu loh. Biar kita permalukan dia. Ya kan sudah terbongkar sekarang kotak Pandora ini, ya kan? Bahwa Kasmujo ternyata mengaku cuma asisten dosen. Berarti 2017 menipu dia itu si Jokowi itu, dan dia masih jadi presiden itu, gitu, ya. Deki Sugi, ada yang bilang katanya abang ini impostor, soalnya baru muncul belakangan untuk menjebak roh. Mau, ya, nggak ada otak saya menjebak-jebak orang, ya. Kalian tahu waktu membela Jessica, membela Vina Cirebon, ya, biar kau tahu itu. Dasarlah kalian para baser ini, ada aja kalian apa, ya. Ada aja yang menjadi bahan kalian untuk menjadi hoax. Sifat-sifat komunis itu kalian itu. Komunis, membalik-balikkan fakta. Ya. Wismi Suyatmi, ya sana kau ke apa? Wismi Suyatmi, sana kau jilat pantatnya Jokowi di kanal-kanalnya mereka sana. Ini kanalnya Balige Academy, ya, kanal kebenaran ini, ya, kanal yang ingin Indonesia maju, yang mencintai bangsanya, yang tidak menjadi penjilat Jokowi. Rafa Arifin, maaf kau, banyak sekali hari ini saya sudah hampir 20 mungkin. Spiritualis Edi Setiawan, sana kau, maaf kau, saya blok kau. Dua KD, laikan orang Batak. Batak kan mayoritaskan Jokowi. Apakah layak di kampung Batak? Udah banyak orang Batak yang educated, yang sadar, ya sudah banyak. Apalagi di Jakarta. Waduh, banyak kali orang Batak mencalangi saya waktu makan. Mantap bang, kita hancurkan itu dinasti Joko Widodo penipu itu. Wah, gitu, ya. Di Lapo Batak saja saya makan langsung, wah ayo ngopi bang, kan gitu, ya kan. 60 detik cerdas, setiap yang dibela selalu kalah. Kau lah kalah, nggak pernah kau membela orang kecil aja pun kau sok menilai kau, ya. Ini saya blok kau 60 detik cerdas, kalah katanya, nggak pernah kau membela, kau berjuang kau untuk Indonesia ini, memperbaiki hukum. Kau gampang kali bilang kalah kau, ya, nggak tahu usaha kami, ya. Waktu Vina Cirebon sampai berapa minggu saya kerja, kau bilang gampang kau kiranya gampang melawan polisi, ya. Kalau cuma menjilatnya kayak kalian itu gampang, ya. Kalau menjadi ahli cuma satu perahu dengan polisi, argumen ecek-ecek pun pasti diterima sama hakimnya, biar kau tahu pasti menang, ya. Ada profesor tuh dari UGM itu menang terus, katanya berapa ribu kasus. Bubi itu, siapa itu? Edi Hiares, ya iyalah di posisi
sama polisi terus ya menang terus lah. Ya. Wasis Mulyana. Batak yang satu ini sangat membanggakan, respect bang semangat. Iya, ya kita jangan lagi dibeda-bedakan lagi suku agama, cukup itu terjadi di rezimnya Joko Widodo. Kita harus bersatu, makanya saya bilang kepada Habib Rizik, ya kita harus bersatu, ya untuk apa? Ya karena kita mencintai bangsa ini. Saya ingin datang lagi ya, karena Habib Rizik saat itu sibuk ya, banyak pekerjaannya, banyak tamunya. Dia janjikan katanya datang lagi untuk membicarakan khusus tentang peristiwa pembantaian 6 laskar FPI ya, dari Pak Aziz ya, pengacaranya, maupun Pak Rizik. Saya juga ingin mengunjungi keluarga korban ya, Pak Lutman Hakim, Lutfil Hakim dan lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan ada waktu pada saat saya ke Jakarta ya kan. Kita harus bersatu ya. Kalau kita ingin mencintai negara ini, kita harus bersatu gitu ya. Kita harus bersatu, tidak ada kotak mengotakkan, tidak ada. Apalagi orang Batak perantau itu, hei kalian orang Batak perantau ya, jangan cuma ngurusin pendirian gereja, berjuanglah untuk kebenaran walaupun itu beda agamamu. Itu baru yang diajarkan di gereja itu. Terapkan itu. Jangan eksklusif, maunya mendirikan gereja terus. Mana implementasinya? Itu yang paling penting. Baru kalian akan disayangi oleh warga sekitar. Itu loh, warga tempat kalian merantau. Tunjukkan bahwa kalian membela kebenaran, apapun identitasnya. Itu. Gitu loh. Kalau mau merantau ke rumah orang, mau mendirikan gereja kemana-mana, tetapi kebaikannya bagaimana? Berjuangkan keadilan nggak kalian? Berguna nggak kalian ke warga sekitar? Itu yang paling penting. Itu inti ajarannya. Itu loh. Katanya harus menjadi terang bagi dunia. Ya dimulai dari sekitar kalian. Gitu loh. Ya, nanti kalau sudah FPI begini. Gimana? Ini kan masalah anak manusia. 6 nyawa dibantai. Itu 6 pemuda yang punya hidup. Itulah kemanusiaan kita. Gak pernah pulang mereka, ditunggu oleh keluarganya, malah dibantai. Coba, itulah kemanusiaan kita, harus tergugah. Itu loh. Asep Ramdhani, salam dari Garut, Jabar. Sehat selalu Bang Rismon serta keluarga. Bang, normalnya orang itu kalau punya ijazah bangga, tapi untuk Jokowi kebanggaannya bikin ruket. Dianggapnya ijazah UGM itu seperti aib ya, itulah pasti nggak punya ijazah itu. Kalaupun ijazahnya ya palsu. Ya karena apa? Ya lembar pengesahan skripsinya pun sudah palsu. Gitu loh, nggak mungkin skripsinya abal-abal, ijazahnya asli, itu kan nggak mungkin Pak ya, nggak mungkin itu. Sirius SS, banyak yang cari makan Bang Rismon, semangat terus, semoga selesai masalah ini. Iya, cari makannya tung di tempat lab saya ya, buat mereka lab sendiri kan, ya kan. Ini Franciscus Setiadi, Imok Mahok, ya harusnya kayak yang kau desak itu jasanya Jokowi ditunjukkan kepada rakyat, sudah digaji rakyat dia, ya. Gary Gea, ex Pogung Dalangan hadir Bang, wah sama kita ya, saya kos pertama di Pogung Kidul, kos kedua di Pogung Dalangan. Nah itulah kalau orang benar-benar kuliah, tahu dia tempat kosnya pun hafal, itu loh, ya kan.
Budiono, ini kasar kali nih. Bayangkan deh ini, aduh, pecinta Jokowi ini kasar kali ya. Tahe. Aduh. Iwan MR, mau kau. Banyak sekali yang saya apa di sini ya. Saiful, mau kau cari makan kau di sini. Jatan Hamu Tiari, Bang Rismon banyak buku-bukunya terkait programmer ya. Waktu di penerbit Andi, penerbit informatika, dan sekarang versi Inggris ya di Amazon ya, di Amazon maupun Google Books. Serdadu, transkrip nilainya gimana itu Bang? Betulkah IPK di bawah 2? Dia kan pengakuannya sendiri di bawah 2, ya tunjukkan aja ya. Saya aja nggak presiden, saya tunjukkan IPK saya kemarin. Ya. Transkrip nilai saya. Ya. Jane Gaming, matilah kau. Sana kau, kalau nggak pengen kau nonton aku, nggak usah tonton. Ya cari itu yang lain-lain yang menjilat Jokowi, kau tonton sampai habis, ya kan? Para buzzer ini ya, sampai capek saya memblok ini, kok apa kali, ya? Oh, abaikan aja lah, tapi langsung saya blok ya. Jalangit Biru, dikasih saya 14.900, terima kasih Pak, ini hormat saya ini. Meskipun saya tidak apa ya, biarkanlah, saya masih punya pekerjaan lain, menulis buku dan lainnya, bisa modal saya ke Jakarta ya. Sri Batara Krishna, kapan Bang kasus ini cepat selesai dan si gorong-gorong membusuk di penjara? Saya udah bosan lihat si gorong-gorong makin hari makin kurang ajar kepada rakyat. Iya ya, makin kurang ajar ya. Ya, sekarang kemarin itu mengunjungi dosen pembimbing akademik katanya. Padahal Kasmujo masih asisten dosen. Itulah bayangkan. Pokoknya dia setiap hari itu selalu menipu. Nggak berhenti-berhenti dia menipu. Ya. Imam Abadi, sana kau. Oke ya pemirsa, sudah 1 jam 12 menit ya. Besok lagi kita live supaya makin panas para buzzer itu makin muncul di live saya, terus langsung saya kumpulkan dia dan untuk di blok. Biar nggak bisa dia makan mie instan hasil 400 perak per komentarnya itu. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.